kembali sebuah crossing. Ramon, gol! Berginio! Hasil laga tadi malam antara Persib Bandung versus Madura United benar-benar di luar dugaan. Persib tampil dalam mode bantai. Permainan mereka luar biasa, tajam, cepat, dan bikin bobotoh terpukau sepanjang pertandingan. Dari awal sampai akhir, dominasi Persib enggak terbendung. Ini bukan sekadar menang, ini adalah pertunjukan kekuatan sesungguhnya di lapangan. Tonton video ini sampai akhir karena kita bakal kupas tuntas jalannya pertandingan, momen-momen krusial, hingga gol-gol spektakuler yang terjadi tadi malam. Dan menurut kamu, siapa yang paling layak jadi man of the match di laga ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar dunia sepak bola. Atmosfer panas langsung terasa di Stadion Gelora Bandung Lautan Api ketika ribuan bobotoh memadati tribun pada Kamis malam 26 Februari 2026. Laga pekan ke-23 Super League 2025-2026 ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah pertarungan krusial yang bisa menentukan arah perebutan gelar musim ini. Di satu sisi, Persib Bandung datang dengan status pemuncak klasemen. Konsistensi mereka sepanjang musim membuat Maung Bandung menjadi tim yang paling stabil sejauh ini. Namun, ada satu catatan yang terus menjadi sorotan. Kemenangan mereka seringkali diraih dengan skor tipis, terutama 1-0. Efektif? Ya, tapi belum cukup meyakinkan bagi sebagian pengamat yang menilai lini serang Persib belum benar-benar meledak. Di sisi lain, Madura United datang sebagai tim yang sedang berjuang menjauh dari papan bawah. Posisi mereka belum aman, dan setiap poin sangat berarti untuk bertahan di kasta tertinggi. Meski secara klasemen berada di bawah, Madura United bukan lawan yang bisa diremehkan. Mereka dikenal punya serangan balik cepat dan determinasi tinggi, terutama ketika menghadapi tim besar. Kick-off pukul 20.30 WIB menjadi titik awal dari duel dua kepentingan besar. Persib yang ingin mengukuhkan dominasi di puncak dan Madura United yang berusaha keluar dari tekanan zona degradasi. Sorotan juga tertuju pada bagaimana Persib akan menjawab kritik soal produktivitas gol mereka. Apakah malam ini akan menjadi titik balik? Sejak peluit awal dibunyikan, intensitas pertandingan langsung tinggi. Persib tampil dengan kepercayaan diri khas tim pemimpin klasemen. Mereka tidak hanya ingin menang, mereka ingin menang meyakinkan. Pola permainan menyerang terlihat jelas, dengan kombinasi umpan pendek dan eksploitasi sisi sayap. Sementara itu, Madura United mencoba bermain lebih sabar. Mereka menumpuk pemain di lini tengah dan belakang, berusaha meredam agresivitas tuan rumah. Strategi ini cukup masuk akal, mengingat tekanan dari Persib diprediksi akan datang sejak menit awal. Namun, yang membuat laga ini semakin menarik adalah momentum yang dibawa kedua tim. Persib sedang dalam tren kemenangan, tetapi dengan margin tipis. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah mereka benar-benar dominan atau hanya cukup beruntung? Laga ini menjadi panggung pembuktian. Di tribun, dukungan bobotoh tak pernah surut. Nyanyian, koreografi, dan atmosfer bergemuruh menjadi energi tambahan bagi para pemain Persib. Ini bukan hanya pertandingan kandang, ini adalah benteng yang harus dijaga. Dan benar saja, sejak awal laga terlihat jelas bahwa Persib ingin mengirim pesan tegas kepada para pesaingnya, termasuk Persija Jakarta dan Borneo FC yang terus membayangi di klasemen. Kemenangan besar akan menjadi sinyal kuat bahwa mereka siap menjadi juara. Dengan tekanan tinggi, tempo cepat, dan motivasi besar dari kedua tim, panggung telah siap. Tinggal menunggu siapa yang mampu memanfaatkan momen lebih baik. Dan jawabannya mulai terlihat sejak menit-menit awal pertandingan. Baru beberapa menit pertandingan berjalan, Persib Bandung langsung menunjukkan niat mereka, menyerang tanpa kompromi. Tidak ada fase pemanasan dalam laga ini. Sejak sentuhan pertama, bola digulirkan dengan tempo tinggi menekan pertahanan Madura United tanpa henti. Kombinasi apik antara Ramon Tanque dan Eliano Reinders menjadi ancaman pertama yang membuat jantung lini belakang Madura United berdebar.
Pergerakan tanpa bola, umpan cepat, dan keberanian menusuk dari lini kedua menunjukkan bahwa Persib datang dengan rencana matang. Peluang emas pertama tercipta begitu cepat. Eliano Reinders berhasil melepaskan diri dari kawalan pemain belakang, menerima umpan dari Ramon Tanque, dan langsung melepaskan tembakan on target. Stadion sempat bergemuruh, seolah gol sudah di depan mata. Namun refleks luar biasa dari penjaga gawang Muhammad Diki Indriana berhasil menggagalkan peluang tersebut. Bola berhasil diamankan, dan harapan gol cepat pun tertunda. Bahkan setelah dicek, posisi Reinders juga sudah berada dalam posisi offside. Meskipun peluang itu tidak berbuah gol, pesan yang dikirim Persib sangat jelas. Mereka tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi Madura United. Memasuki 10 menit pertama, tekanan Persib semakin menjadi-jadi. Serangan datang bergelombang dari sisi kiri, kanan, hingga tengah. Madura United dipaksa bermain bertahan total. Garis pertahanan mereka terus ditekan mundur, dan bola lebih banyak berada di wilayah mereka sendiri. Namun, di tengah gempuran tersebut, Madura United menunjukkan satu hal penting, ketahanan. Lini belakang mereka tampil cukup disiplin, memotong umpan-umpan berbahaya dan menutup ruang tembak. Diki Indriana juga tampil sigap di bawah mistar menjadi tembok terakhir yang sulit ditembus. Persib sebenarnya memiliki beberapa peluang tambahan. Kombinasi 1-2 sentuhan cepat di depan kotak pertahanan kerap membuat pertahanan lawan goyah. Namun penyelesaian akhir masih belum sempurna. Di sisi lain, Madura United mencoba keluar dari tekanan lewat serangan balik cepat. Mereka mengandalkan kecepatan pemain depan untuk mengejutkan Persib. Namun dominasi tuan rumah membuat upaya tersebut belum membuahkan hasil signifikan. Yang menarik, pola permainan Persib malam itu terlihat berbeda. Mereka tidak hanya mengandalkan penguasaan bola, tetapi juga agresivitas dalam menekan sejak lini depan. Ini membuat Madura United kesulitan membangun serangan dari belakang. Setiap kali bola berhasil direbut, Persib langsung mengalirkannya ke depan dengan cepat. Tidak ada waktu bagi lawan untuk bernafas. Tekanan konstan ini perlahan mulai mengikis kepercayaan diri tim tamu. Dan akhirnya, tekanan tanpa henti itu mulai mendekati titik puncaknya. Publik stadion bisa merasakannya. Gol seakan tinggal menunggu waktu. Pertanyaannya bukan lagi apakah Persib akan mencetak gol, tetapi kapan gol itu akan datang. Dan ketika momen itu tiba, pertandingan pun berubah total. Tekanan tanpa henti yang dibangun sejak awal akhirnya membuahkan hasil. Menit ke-14 menjadi momen yang ditunggu-tunggu publik Persib Bandung. Stadion bergemuruh ketika Ramon Tanque sukses memecah kebuntuan dan mengoyak jala Madura United. Gol ini bukan sekadar hasil dari satu peluang. Ini adalah akumulasi dari dominasi yang sudah dibangun sejak menit pertama. Berawal dari skema serangan yang rapi, bola dialirkan ke sisi sayap sebelum akhirnya Kakang Rudianto mengirimkan umpan lambung yang presisi. Tanpa ragu, Ramon Tanque menyambut bola tersebut dari sudut sempit dan gol. Seketika, stadion meledak, bobotoh bersorak, para pemain merayakan, dan momentum kini sepenuhnya berada di tangan Persib. Gol ini seolah membuka keran kepercayaan diri yang sebelumnya sempat tertahan. Persib bermain semakin lepas, semakin agresif, dan semakin berani mengambil resiko. Aliran bola menjadi lebih cepat, pergerakan tanpa bola semakin dinamis, dan tekanan ke lini belakang Madura United meningkat drastis. Di sisi lain, Madura United mulai menunjukkan tanda-tanda goyah. Mereka yang sebelumnya cukup disiplin, kini mulai kehilangan bentuk permainan. Koordinasi lini belakang sedikit demi sedikit mulai renggang, memberi ruang bagi pemain Persib untuk mengeksploitasi celah. Namun, bukan berarti Madura United tanpa perlawanan. Pada menit 18, Sadil Ramdhani hampir saja menggandakan keunggulan Persib. Ia berhasil menemukan ruang di dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan berbahaya. Tapi sekali lagi, refleks gemilang dari Muhammad Diki Indriana menjadi penyelamat. Bola berhasil diamankan, menjaga harapan tim tamu tetap hidup. Tak lama berselang, Ramon Tanque kembali menunjukkan kelasnya. Menit ke-22, ia mendapatkan peluang emas setelah berhasil mengecoh pemain bertahan lawan di dalam kotak penalti. Dengan posisi yang ideal, ia melepaskan tembakan keras. Stadion kembali menahan napas. Namun, lagi-lagi Diki Indriana tampil luar biasa. Dengan penyelamatan refleks cepat, ia menepis bola dan menggagalkan peluang emas tersebut. Di titik ini, satu hal menjadi jelas. Jika bukan karena performa gemilang sang kiper, skor mungkin sudah jauh lebih besar.
Persib terus menggempur tanpa henti. Kombinasi antara Ramon Tanque dan Eliano Reindenders menjadi mimpi buruk bagi pertahanan Madura United. Keduanya bermain dengan chemistry yang luar biasa, saling memahami pergerakan dan mampu menciptakan ruang dari situasi sempit. Menit demi menit berlalu dan dominasi Persib semakin tak terbendung. Mereka tidak hanya unggul dalam penguasaan bola, tetapi juga dalam intensitas, kreativitas, dan keberanian menyerang. Madura United dipaksa bermain bertahan total, bahkan untuk sekadar keluar dari tekanan pun terasa sulit. Dan di tengah dominasi itu, publik stadion mulai merasakan satu hal. Ini bukan sekadar kemenangan, ini bisa menjadi malam pesta gol. Gol pembuka telah tercipta. Pertanyaannya sekarang, seberapa jauh Persib akan melangkah? Tertinggal satu gol membuat Madura United tidak punya pilihan selain keluar dari tekanan. Perlahan mereka mulai mencoba membangun serangan, mencari celah di balik dominasi Persib Bandung. Momentum itu datang pada menit ke-26. Melalui skema serangan cepat, Aji Kusuma berhasil lolos dari kawalan dua bek Persib. Dengan kecepatan dan determinasi tinggi, ia menusuk masuk ke dalam kotak penalti. Situasi menjadi berbahaya. Para pemain Persib sempat terlihat panik, mencoba mengejar dan menutup ruang. Aji Kusuma kemudian mengirimkan umpan ke rekannya yang sudah menunggu di depan gawang. Ini bisa menjadi peluang emas untuk menyamakan kedudukan. Namun, peluang itu gagal dimanfaatkan. Koordinasi yang kurang sempurna membuat bola tidak berujung pada gol. Bahkan setelah dicek, posisi Aji Kusuma sudah berada dalam posisi offside. Sebuah peluang yang terbuang sia-sia, sekaligus peringatan bagi Persib bahwa mereka tidak boleh lengah. Setelah momen tersebut, pertandingan kembali berjalan dengan tempo tinggi. Persib yang tidak ingin kehilangan kendali langsung merespons dengan meningkatkan tekanan. Menit ke-28 menjadi salah satu momen paling indah dalam pertandingan ini. Kombinasi 1-2 antara Ramon Tanque dan Eliano Reindenders benar-benar memanjakan mata. Dengan sentuhan cepat dan akurat, keduanya berhasil membongkar pertahanan Madura United. Reindenders kemudian melepaskan tembakan keras ke arah gawang. Bola meluncur deras, mengarah tepat ke sasaran. Stadion kembali bersorak, berharap gol kedua segera tercipta. Namun, sekali lagi, Muhammad Diki Indriana menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus. Dengan penyelamatan spektakuler, ia menepis bola dan menggagalkan peluang tersebut. Penampilan Diki malam itu benar-benar layak mendapat sorotan. Ia menjadi alasan utama mengapa Madura United masih hidup dalam pertandingan ini. Namun, tekanan terus-menerus akhirnya kembali membuahkan hasil. Menit ke-33, Ramon Tanque mencetak gol keduanya. Berawal dari umpan silang akurat dari Berguinho, bola meluncur ke area berbahaya. Diki Indriana mencoba mengantisipasi, namun gagal mengamankan bola dengan sempurna. Dan disitulah Ramon Tanque hadir. Dengan insting tajam seorang striker, ia langsung menyambar bola dan mengirimkannya ke dalam gawang. Gol! Skor berubah menjadi 2-0. Stadion kembali meledak dalam euforia. Persib sekarang tidak hanya unggul, mereka mulai mendominasi sepenuhnya. Tertinggal 2 gol membuat Madura United mencoba bermain lebih agresif. Intensitas permainan mereka meningkat, tekanan mulai diberikan ke lini tengah Persib, dan tempo pertandingan semakin cepat. Pemain seperti Lulinha mencoba menjadi motor serangan, mengatur ritme dan menciptakan peluang. Mereka tidak ingin pulang tanpa perlawanan. Namun, di balik semangat tersebut, terlihat jelas bahwa Persib masih memegang kendali penuh. Setiap serangan Madura United selalu diimbangi dengan respons cepat dari Persib. Transisi permainan berjalan efektif dan lini belakang tetap solid. Pertandingan kini memasuki fase krusial. Madura United mencoba bangkit, sementara Persib semakin percaya diri untuk menambah keunggulan. Dan satu hal mulai terlihat jelas, jika situasi ini terus berlanjut, skor besar bukanlah hal yang mustahil. Jika gol pertama membuka jalan, maka gol kedua benar-benar mengubah arah pertandingan. Menit ke-33 menjadi titik di mana Persib Bandung mulai menunjukkan superioritasnya secara nyata atas Madura United. Serangan dibangun dari sisi sayap dengan sangat rapi. Berguinho yang bergerak bebas di flank kanan melihat celah di pertahanan lawan. Tanpa ragu, ia mengirimkan umpan silang berbahaya ke dalam kotak penalti. Bola melayang dengan arah yang sulit dijangkau, memaksa lini belakang Madura United berada dalam tekanan besar. Di momen krusial itu, penjaga gawang Muhammad Diki Indriana mencoba keluar untuk mengamankan bola. Namun, timing yang sedikit terlambat membuat bola justru terlepas dari jangkauannya. Dan seperti predator di kotak penalti,
Ramon Tanque sudah berada di posisi yang tepat. Tanpa membuang waktu, ia langsung menyambar bola liar tersebut dan mengirimkannya ke dalam gawang. Gol! Brace untuk Ramon Tanque, dan Persib kini unggul 2-0. Suasana stadion kembali bergemuruh. Ini bukan hanya tentang keunggulan 2 gol, ini tentang dominasi total yang mulai terlihat jelas di atas lapangan. Gol kedua ini memberikan efek psikologis yang besar. Para pemain Persib tampil semakin percaya diri. Setiap sentuhan terasa lebih hidup, setiap pergerakan lebih tajam, dan setiap serangan lebih terarah. Sebaliknya, Madura United mulai terlihat goyah. Mereka dipaksa keluar dari zona nyaman, mencoba bermain lebih terbuka demi mengejar ketertinggalan. Namun, keputusan ini justru menjadi pedang bermata dua. Dengan garis pertahanan yang mulai naik, ruang di belakang mereka semakin terbuka. Dan inilah yang dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Serangan demi serangan terus dilancarkan, kombinasi antar lini berjalan mulus, terutama antara Ramon Tanque dan Eliano Reinders yang terus menjadi ancaman utama. Keduanya seperti memiliki koneksi khusus, gerakan tanpa bola, umpan 1-2, hingga eksploitasi ruang berjalan sangat efektif. Di sisi lain, Madura United mencoba merespons dengan meningkatkan intensitas permainan. Mereka mulai bermain lebih agresif, bahkan cenderung beringas dalam beberapa duel perebutan bola. Tempo pertandingan pun meningkat drastis. Pemain seperti Lulin Ha mencoba menjadi penggerak serangan, mengatur ritme dan membuka peluang. Mereka sadar, 1 gol saja bisa mengubah momentum. Namun, upaya tersebut tidak mudah. Lini tengah Persib tampil disiplin, memutus aliran bola sebelum benar-benar masuk ke area berbahaya. Sementara lini belakang tetap solid, tidak memberikan ruang bagi lawan untuk berkembang. Menjelang akhir babak pertama, pertandingan berjalan semakin terbuka. Kedua tim saling menyerang, namun efektivitas tetap berada di pihak Persib. Dan di titik ini, satu hal mulai terasa jelas, bahwa Persib tidak hanya ingin menang, mereka ingin mengirim pesan kuat kepada seluruh kompetitor, bahwa mereka adalah kandidat juara yang sesungguhnya. Dengan keunggulan 2-0, Persib berada di atas angin, namun pertandingan belum selesai, masih ada babak kedua yang menunggu dan segala kemungkinan masih bisa terjadi. Pertanyaannya sekarang, apakah Persib akan mempertahankan dominasi atau justru Madura United mampu bangkit dan memberikan kejutan? Memasuki babak kedua, tempo pertandingan tidak menurun, justru semakin intens. Persib Bandung yang sudah unggul 2 gol tetap tampil agresif, seolah belum puas dengan keunggulan yang dimiliki. Ini menunjukkan mentalitas tim besar. Mereka tidak bermain aman, mereka terus menekan. Namun, Madura United juga tidak tinggal diam. Mereka mencoba bangkit, meningkatkan tempo permainan, dan mulai berani mengambil inisiatif serangan. Salah satu momen penting terjadi ketika Lulin Ha mendapatkan kesempatan emas melalui tendangan bebas dari luar kotak penalti. Bola meluncur dengan keras, mengarah ke sudut gawang. Situasi ini sangat berbahaya, namun di bawah mistar gawang Persib berdiri sosok yang siap menjadi penyelamat, Teja Paku Alam. Dengan refleks cepat dan positioning yang tepat, Teja berhasil menepis bola tersebut. Sebuah penyelamatan gemilang yang tidak hanya menjaga keunggulan, tetapi juga membakar semangat rekan-rekannya. Setelah momen itu, Persib kembali mengambil alih kendali permainan. Menit ke-53 menjadi bukti bagaimana agresivitas mereka tidak pernah surut. Kombinasi antara Sadil Ramdhani dan William Barros menciptakan tekanan baru di lini pertahanan Madura United. Pergerakan cepat dan umpan-umpan tajam membuat pertahanan lawan kembali kewalahan. Namun, meski peluang tercipta, gol tambahan belum juga datang. Di sisi lain, Madura United mencoba memanfaatkan setiap celah yang ada. Mereka mulai bermain lebih direct, mengirim bola cepat ke depan, dan berharap bisa mengejutkan pertahanan Persib. Menit ke-60, Luciano Guaicochea mendapatkan kesempatan dari situasi bola kedua di dalam kotak penalti. Ini adalah kesempatan yang cukup baik. Ia melepaskan tembakan, namun terlalu lemah. Bola dengan mudah diamankan oleh Muhammad Diki Indriana. Lagi-lagi, efektivitas menjadi pembeda utama dalam pertandingan ini. Persib tidak hanya menguasai bola, tetapi juga mampu menciptakan peluang berkualitas. Sementara Madura, meski sesekali mengancam, masih kesulitan dalam penyelesaian akhir. Memasuki menit ke-66, Persib kembali menunjukkan kualitasnya. Pergerakan Eliano Reinders di sisi sayap berhasil membuka ruang.
Ia mengirimkan umpan silang ke arah Andrew Zhang yang sudah menunggu di depan gawang. Situasi terlihat sangat menjanjikan. Namun bola sedikit terlalu cepat dan gagal dijangkau oleh Zhang. Sebuah peluang yang terlewat namun cukup untuk menunjukkan betapa berbahayanya serangan Persib. Di fase ini, kontrol permainan sepenuhnya berada di tangan Persib. Mereka mampu mengatur tempo, menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus menahan bola. Madura United mulai terlihat kelelahan, tekanan tanpa henti sejak babak pertama mulai menguras energi mereka. Dan ketika stamina mulai menurun, fokus pun ikut terganggu. Inilah momen yang paling berbahaya, karena ketika satu tim kehilangan fokus, tim lain yang sedang dalam performa terbaik akan menghukum tanpa ampun. Dan dengan kondisi seperti ini, hanya tinggal waktu sebelum Persib kembali menambah keunggulan. Jika babak pertama adalah tentang dominasi dan awal babak kedua adalah tentang kontrol, maka fase akhir pertandingan ini berubah menjadi satu kata, pesta. Persib Bandung benar-benar mengubah malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api menjadi panggung selebrasi besar. Memasuki menit-menit akhir pertandingan, tempo memang sempat menurun. Namun, justru di momen inilah ketajaman Persib mencapai puncaknya. Mereka tidak lagi sekedar menguasai permainan. Mereka mulai menghukum setiap celah kecil yang ditinggalkan oleh Madura United. Menit ke-79 menjadi titik balik menuju pesta gol yang sesungguhnya. Sebuah skema serangan cepat dibangun dari lini tengah. Bola dikuasai oleh Eliano Reinders yang sejak awal laga memang menjadi motor serangan tim. Dengan visi bermain yang luar biasa, ia melihat pergerakan tanpa bola dari Andrew Zhang. Tanpa ragu, Reinders mengirimkan umpan terobosan yang membelah pertahanan Madura United. Bola meluncur sempurna, tepat di jalur lari Zhang. Andrew Zhang yang berdiri bebas tanpa pengawalan langsung menyambut bola tersebut. Satu sentuhan kontrol dan satu penyelesaian tenang. Gol! Skor berubah menjadi 3-0 dan stadion kembali bergemuruh. Gol ini bukan hanya menambah keunggulan, tetapi juga memastikan bahwa kemenangan sudah berada di genggaman Persib. Namun yang membuat laga ini istimewa adalah fakta bahwa Persib belum berhenti. Alih-alih mengendurkan serangan, mereka justru semakin beringas. Madura United yang sudah kelelahan tampak kesulitan mengimbangi ritme permainan. Ruang demi ruang terbuka, dan Persib memanfaatkannya dengan sangat efektif. William Barros yang sejak awal tampil aktif di lini depan, akhirnya turut mencatatkan namanya di papan skor. Pergerakan cerdas, positioning yang tepat, dan penyelesaian yang klinis membuatnya sukses mencetak gol tambahan. Bahkan, ia berhasil mengemas brace, menegaskan kontribusinya dalam pesta gol malam itu. Pertahanan Madura United benar-benar kewalahan. Koordinasi yang sebelumnya cukup solid, kini runtuh di bawah tekanan tanpa henti. Setiap serangan Persib terasa berbahaya, dan setiap kesalahan kecil langsung berujung ancaman. Dan kemudian, datanglah gol penutup. Frans Putros memastikan kemenangan telak dengan gol kelima Persib. Sebuah penyelesaian yang menegaskan bahwa malam itu adalah milik Maung Bandung sepenuhnya. Skor 5-0 bukan hanya angka, ini adalah pernyataan. Pernyataan bahwa Persib tidak lagi sekedar menang tipis. Mereka mampu tampil eksplosif, tajam, dan mematikan. Di tribun, bobotoh larut dalam euforia. Nyanyian menggema, bendera berkibar, dan suasana berubah menjadi pesta kemenangan. Ini adalah malam yang akan dikenang. Bagi Madura United, ini adalah pelajaran pahit. Mereka sudah berjuang, mencoba bertahan, bahkan sempat memberikan perlawanan. Namun, perbedaan kualitas dan momentum terlalu besar untuk dijembatani. Sementara bagi Persib, ini adalah momen pembuktian. Bahwa ketika mereka berada dalam performa terbaik, mereka bisa menghancurkan siapapun. Dan malam itu, mereka menunjukkan versi terbaik dari diri mereka. Kemenangan telak 5-0 ini bukan hanya soal 3 poin. Ini adalah kemenangan yang membawa dampak besar dalam peta persaingan Super League 2025-2026.
Dengan hasil ini, Persib Bandung semakin kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 53 poin. Sebuah capaian yang menegaskan konsistensi mereka sepanjang musim. Namun, persaingan belum selesai. Di belakang mereka, Persija Jakarta terus mengintai dengan 50 poin. Sementara Borneo FC juga tidak jauh tertinggal dengan 49 poin. Jarak yang tipis ini membuat setiap pertandingan menjadi krusial. Satu kesalahan saja bisa mengubah posisi di klasemen. Namun, kemenangan besar ini memberi Persib lebih dari sekedar angka. Ini memberi mereka kepercayaan diri, momentum, dan yang paling penting, jawaban atas kritik yang selama ini mengiringi mereka. Selama beberapa pekan, Persib kerap dikritik karena minim gol. Mereka sering menang, tetapi hanya dengan skor tipis. Efektif, tetapi dianggap kurang meyakinkan. Dan malam ini, mereka menjawab semua itu. 5 gol tanpa balas adalah bukti bahwa lini serang mereka mampu tampil eksplosif. Ini adalah sinyal kuat bagi para pesaing bahwa Persib tidak hanya solid di lini belakang, tetapi juga tajam di depan. Salah satu suara yang mewakili kebahagiaan tim datang dari Beckham Putranugraha. Dalam pernyataan usai laga, ia mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaan atas performa tim. Menurutnya, kemenangan ini adalah hasil kerja keras seluruh pemain. Bermain di kandang menjadi motivasi tambahan, dan dukungan bobotoh memberikan energi luar biasa. Ia juga menyoroti pentingnya clean sheet dalam pertandingan ini. Bukan hanya menyerang dengan tajam, Persib juga menunjukkan kekuatan di lini belakang. Catatan nirbobol yang terus bertambah menjadi bukti keseimbangan tim. Dan yang lebih menarik, Beckham menegaskan bahwa kemenangan ini bukan akhir, melainkan awal. Persib kini mengalihkan fokus ke pertandingan berikutnya, termasuk laga tandang yang menantang. Momentum harus dijaga, konsistensi harus dipertahankan. Di sisi lain, situasi berbeda dialami oleh Madura United. Kekalahan ini membuat mereka tertahan di papan bawah klasemen, tepatnya di posisi ke-14 dengan 20 poin. Posisi tersebut belum aman. Ancaman zona degradasi masih membayangi, dan setiap laga ke depan akan menjadi penentuan. Tekanan semakin besar, dan mereka harus segera bangkit jika tidak ingin terjerumus lebih dalam. Sementara itu, persaingan di papan atas dan bawah sama-sama memanas. Liga semakin kompetitif, dan setiap tim memiliki cerita perjuangannya masing-masing. Namun untuk malam ini, satu tim berdiri paling tinggi. Persib Bandung. Dengan performa dominan, kemenangan telak dan pesan kuat kepada seluruh liga, mereka menunjukkan bahwa mereka bukan hanya kandidat juara. Mereka adalah tim yang siap mengangkat trofi. Dan jika performa seperti ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin musim ini akan menjadi milik mereka sepenuhnya.